Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita hari ini akan menyambung pembelajaran kita kemarin tentang sistem sirkulasi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mekanisme peredaran darah ya. Ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar ya. Saya singgung sedikit tentang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Jadi intinya peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah yang darahnya beredar dari jantung ya, ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Lebih tepatnya dari ventrikel kanan ke paru-paru dan ke atrium kiri ya. Oke. Kalau peredaran darah besar itu aliran darahnya mulai dari jantung bagian ventrikel kiri ke jaringan atau organ yang ada di seluruh tubuh dan kembali lagi ke atrium kanan ya. Jadi di peredaran darah terdapat dua tempat terjadi pertukaran oksigen dan CO2. Yang pertama di paru-paru, tepatnya di alveolus ya. Karena paru-paru adalah sistem respirasi. Sistem respirasi tempat kita mengambil oksigen dan membuang CO2. Kenapa oksigen harus diambil dan CO2 harus dibuang? Ya, karena oksigen ini penting untuk respirasi seluler, untuk menghasilkan energi. Sedangkan CO2 ini adalah sampah metabolisme, jadi harus dibuang ya. Namanya sampah harus dibuang. Jadi yang diperlukan oksigen, yang tidak diperlukan adalah CO2. Ya, itu di paru-paru. Yang kedua terjadi di jaringan dan organ. Kenapa terjadi di jaringan dan organ? Pertama, mereka butuh oksigen untuk menjalankan metabolisme. Jadi dia akan mengambil oksigen dari darah dan mengeluarkan sisa metabolismenya berupa CO2. Itulah yang akan diangkut oleh darah untuk dikeluarkan dari tubuh ya. Jadi secara garis besar peredaran darah seperti ini. Jadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar itu terjadi bersamaan ya, berkesinambungan. Jadi enggak yang terpisah-pisah gitu. Oke. Nah hari ini kita akan belajar tentang penggolongan darah ya. Penggolongan darah. Jadi sebelum kita masuk, jadi kita harus indikator pembelajaran kita kali ini, kalian harus bisa mengidentifikasi jenis-jenis golongan darah berdasarkan antigen dan antibodi aglutininnya ya. Kenapa? Apa itu antigen dan anti aglutinin? Nah, nanti kita akan belajar di penggolongan darah. Oke. Baik, kita mulai. Nah, mungkin kalau kalian ingat, mungkin kalian pernah dites golongan darahnya. Golongan darahnya ada yang A, ada yang B, ada yang O, ada yang AB. Ya. Siapa di sini golongan darahnya A? Coba hidupkan mic-nya. Ada yang A golongan darahnya? Atau belum pernah ngecek golongan darah? Atau siapa yang sudah pernah ngecek golongan darah dan golongan darahnya apa? Coba hidupkan mic-nya satu orang. Atau yang belum pernah ngecek pun, hidupkan mic-nya, bilang saya belum pernah ngecek. Yuk. Belum pernah ngecek, Sir. Belum pernah, Sir. Wah, belum pernah semua? Oke. Udah, Sir. Siapa sudah tuh? Saya, Sir. Apa golongan darahnya? Miranda ya? B, Sir. B. B, Sir. Oke, B. Golongan darahnya B. Oke, terima kasih Miranda. Nah, jadi golongan darah yang kalian cek biasa itu adalah sistem penggolongan darah AB0 ya, atau ABO ya. Jadi sistem penggolongan darah itu tidak cuma satu, tapi ada banyak. Ada sistem AB0, ada sistem Rhesus, ada sistem MNS, ada sistem P, ada Lutheran, K, Lewis, Davy, Kit, Diego, YT, XG, Siana, dan segala macam. Ini semuanya adalah sistem-sistem penggolongan darah ya pada manusia. Nih, banyak. Tapi yang paling populer dan paling umum digunakan adalah sistem ABO atau AB0 ya. Kenapa 0 nanti kita ABO.
Dan satu lagi sistem resus. Kadang kalian pernah menjumpai kan ada golongan darahnya A positif atau B negatif. Ya. A positif. A-nya itu adalah sistem penggolongan darah AB0, sedangkan positifnya, positif atau negatifnya adalah sistem penggolongan darah resus. Ya. Jadi kalau resus itu ada dua, ada resus positif, ada resus negatif. Dan satu lagi sistem MN, tapi tidak terlalu populer ya. Dua ini yang paling sering digunakan. Sistem AB0 dan sistem resus ini sebagai insight aja supaya kalian nggak berpemahaman oh bahwa golongan darah itu cuma AB0, A, B, AB dan 0 dan O gitu aja. Enggak. Jadi ada banyak sekali sistem penggolongan darah pada manusia ya ini. Oke. Ini nggak perlu dihafal semua. Nah, yang namanya penggolongan ya, yang namanya penggolongan berarti ada aspek-aspek yang berbeda tiap-tiap golongan darah ya. Apa saja aspek yang dilihat dan berbeda? Nah, pertama kita lihat sel darah merahnya dan plasma darahnya. Ya, ini untuk sistem darah kita hanya bahas hari ini sistem penggolongan darah AB O ya, AB0. Ada yang bilang O, ada yang bilang 0 sama. Nggak masalah. Oke, jadi pertama kita harus lihat sel darah merahnya. Yang kedua kita lihat plasma darahnya, ya. Oke. Nah, di sel darah merah itu ada di membran selnya ya. Di membran sel darah merah itu ada yang namanya antigen, ya. Antigen. Sedangkan di plasma darah ada yang namanya antibodi atau agglutinin. Ya. Kalau antigen itu nama lainnya agglutinogen. Agglutinogen lebih tepatnya ya, tapi di sini antigen sama. Kalau plasma agglutinin. Agglutinin kalau di sini antibodi sama. Oke. Nah, ya, itu dia di sel darah merah, sama di plasma. Dua ini yang kita lihat dalam sistem penggolongan darah AB0 ya. Nggak usah lihat-lihat yang lain. Oke, nah pada sistem penggolongan darah AB0 ada 4 golongan darah. Yang pertama A, ya, golongan darah A. Yang kedua golongan darah B. Yang ketiga golongan darah AB. Dan yang keempat golongan darah O atau 0. Nah, karena di sini dia tidak punya antigen, makanya 0. Ya, oke. Kita kembali ke tipe golongan darah A dulu. Yang pertama itu tipe golongan darah A ya. Golongan darah A. Nah, di golongan darah A pada eritrositnya terdapat antigen A atau agglutinogen A. Sesuai namanya, golongan darahnya A, berarti di sel darah merahnya terdapat agglutinogen A. Sedangkan di plasma darahnya terdapat anti B. Agglutinin anti B ya, anti B. Oke, kalau di sel darah merahnya antigen A, agglutinogen A, di plasmanya anti B. Jangan ketukar. Oke, di golongan darah B ya, di eritrositnya itu terdapat antigen B. Sedangkan di plasma darahnya terdapat anti A. Ya, anti A. Nah, kalau kalian lihat di sini, antigen itu bentuknya bulat, sedangkan ini di apa ya, di animasi diilustrasikan aja gambarnya warna bulat seperti ini bentuknya. Sedangkan antigen B bentuknya seperti segitiga. Nah, antigen itu akan berikatan dengan antibodi, ya. Oke. Kalau kalian lihat di sini anti B, kalau anti itu nanti lawannya anti. Bentuknya kayak ada tempat masuk segitiganya ada di sini. Kalau yang anti A ada bulatannya. Kalau anti A ketemu dengan A, maka akan terjadi aglutinasi atau penggumpalan. Ya. Jadi kalau anti A ketemu dengan A, namanya A ketemu dengan anti dia, anti A.
Berarti terjadi penggumpalan atau aglutinasi. Begitu juga dengan B. B kalau ketemu dengan anti B itu akan terjadi penggumpalan. Bahaya nggak penggumpalan darah? Ya bahaya. Kalau penggumpalan darah terjadi di dalam tubuh, ya tubuh nggak bisa mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Terjadi penggumpalan darah yang berujung pada kematian. Ya. Makanya nanti kalau transfusi darah, nanti kita bahas setelah ini, transfusi darah nggak boleh sembarangan masukin darah, harus sesuai penggolongan darahnya. Oke, itu A dan B ya. Nah, sekarang ke yang AB. Nah, kalau pada golongan darah AB, di sel darah merahnya ada antigen A, ada antigen B. Ada aglutinogen A, ada aglutinogen B. Oke. Sedangkan di plasmanya nggak ada apa-apa, nggak ada antibodinya, tidak ada aglutininnya. Tidak ada aglutinin di plasma darah orang bergolongan darah AB. Kebalikannya, golongan darah O atau 0. Di sel darah merahnya tidak ada antigen sama sekali. Mau itu antigen A, antigen B, nggak ada. Tapi di plasmanya ada anti A dan ada anti B. Ya, ada anti A dan ada anti B. Jadi untuk gampangnya, golongan darah ini lihat aja antigen yang ada di sel darah merahnya. Kalau di sel darah merahnya punya antigen B saja, berarti golongan darahnya adalah B. Nah, tapi kalau golongan di antigennya ada apa namanya? Ada antigen A dan antigen B, berarti golongan darahnya adalah AB. Ya. Kalau tidak punya antigen, berarti golongan darahnya adalah O atau 0. Oke. Nah, golongan darah sistem AB0 ini sering sekali dipakai saat kita mau mendonorkan atau mentransfusikan darah dari satu orang ke orang lain ya. Itu pasti dites dulu golongan darahnya apa. Kalau sesuai, baru boleh ditransfusikan ya. Dan biasa dikombinasikan dengan sistem resus ya. Kadang kebanyakan dikombinasi kalau mau donor atau transfusi dia dikombinasikan dengan sistem resus. Misalkan AB positif dan AB negatif, B positif, B negatif, A positif, A negatif, O positif, O negatif ya. Jadi dikombinasikan dengan sistem resus supaya lebih akurat lagi. Nah, di sini ada suatu kasus, misalkan, jadi kita sebut pemberi darah itu disebut donor, ya. Pemberi darah disebut donor, sedangkan penerima darah disebut resipien. Resipien atau penerima. Nah, di sini ada kasus misalkan lah, ada orang bergolongan darah A mendonorkan darahnya ke orang bergolongan darah B. Pertanyaannya, bisa nggak? Kalau bisa, kenapa? Kalau nggak bisa, apa yang akan terjadi? Oke, perhatikan tadi yang Bapak bilang, jika antigen, misalkan antigen A ketemu dengan antinya, ini antigen satu kata ya, bukan berarti anti strip gen, enggak. Satu katanya antigen, ya. Sedangkan yang ini anti, beda. Oke. Antigen B ketemu dengan anti B, maka akan terjadi aglutinasi atau penggumpalan darah. Oke, nah kalau di sini apa yang akan terjadi? Coba Riyadi Iman. Ayo Riyadi. Yes, sir. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada kasus yang ini? Bisa nggak? Atau bisa atau tidak bisa? Itu dulu. Tidak bisa, sir. Kenapa nggak bisa? Karena pada golongan darah A terdapat antigen A dan di golongan darah B terdapat antibodi A. Yang akan terjadi nanti pengumpalan, sir. Penggumpalan nanti, sir. Oke, ya, benar. Tapi pengucapannya kurang tepat ya, dia bukan antibodi A, anti A. Antibodi anti A atau aglutinin anti A. Anti A yang disebut, bukan antibodi A ya. Iya, sir. Oke, ya, bagus ya, betul.
Ya, jadi gini, kalau kalian lihat di sini, jadi saat dia mendonorkan darah, berarti kan darahnya kecampur kan? Darahnya kecampur antara orang yang pertama dengan orang yang kedua. Nah, saat bercampur tadi, kalaulah darahnya berbeda, misalkan yang satu A, yang satu B. Lihat di golongan darah A, itu ada antigen A. Sedangkan di golongan darah B, ya di golongan darah B, itu ada anti A. Anti A. Nah, anti A, kalau ketemu dengan antigen A, itu akan, ini kan karena posisinya cocok ya, ini kan dia berikatan, posisinya cocok, maka akan terjadi aglutinasi. Ya, aglutinasi atau penggumpalan. Itulah kenapa pada darah orang yang bergolongan darah A, antigennya A, tapi antibodinya di plasmanya anti B. Kenapa nggak anti A juga, Pak? Ya kalau anti A juga, anti A ketemu A, ya darahnya menggumpal, nggak bisa. Makanya orang yang bergolongan darah A punya sel darah merah yang punya antigen A, sedangkan plasmanya itu memiliki aglutinin atau antibodi anti B. Ya, oke. Kasus kedua, coba Putri Dini. Ya, Sir. Oke. Nah, misalkan ada orang bergolongan darah O, ingin mendonorkan darahnya ke golongan darah B. Bisa atau tidak? Bisa, Sir. Kenapa bisa? Karena kan golongan darah O tidak memiliki eritrosit. Jadi bentuk Sebentar, golongan darah O nggak punya eritrosit? enggak, Sir, nggak punya antigen. Nggak punya antigen di eritrositnya. Ya, kalau nggak punya eritrosit ya mati. Oke. Oke, terus? Kalau di B itu kan eritrositnya antigennya B, jadi bisa, Sir. Oke. Nah, coba lihat di sini. Di golongan darah O kan ada anti B. Kalau anti B ketemu B, apa yang terjadi? Penggumpalan, Sir. Nah, berarti bisa atau tidak? Tidak, Sir. Nah, jadi gimana? Oke ya, jadi ini nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Lihat tadi. Di golongan darah O, itu plasmanya mengandung anti B dan anti A. Ya, jadi walaupun si anti A yang ada di golongan darah B itu nggak bisa berikatan dengan antigen yang ada di eritrositnya, karena O nggak punya eritrosit ya. Tapi masalahnya yang di B. Di B ini punya antigen B. Sedangkan di golongan darah O dia punya anti B. Jadi anti B dengan B akan berikatan dan terjadi aglutinasi atau penggumpalan darah ya. Jadi nggak bisa. Nah, yang bisa itu apa? Yang bisa itu lebih amannya dari satu golongan darah ke golongan darah tersebut. Jadi kalau ya A untuk si A, B untuk B, AB untuk AB, O untuk O. Untuk meminimalisir aglutinasi. Lebih bagus lagi kalau A positif untuk A positif. Ya, A positif untuk A positif, A negatif dengan negatif. Untuk resus kita nggak bahas lebih jauh ya, karena nanti pembahasannya akan sangat panjang. Tapi nanti akan dibahas juga saat kalian belajar di kelas 3 tentang pewarisan sifat ya. Jadi karena golongan darah ini juga berkaitan dengan pewarisan sifat ya. Golongan darah ini kita mendapatkan dari orang tua. Jadi kalau orang tua kalian golongan darahnya A dan AB, A dan AB, nggak mungkin golongan darah yang kalian 0, O ya. Tuh, karena ini berhubungan dengan pewarisan sifat. Oke, itu saja penggolongan darah contohnya 1, tapi nanti di soal psikologi sudah saya buat kasus-kasus yang lain, kasus baru. Itu coba kalian kerjakan ya, kerjakan tepat waktu. Bagi yang psikologinya masih kosong-kosong,
silahkan diisi ya, walaupun telat ya. Tapi nilainya nggak akan walaupun telat harus kalian isi ya. Jangan sampai ada 10 yang kosong. Itu untuk rekap nilainya sudah saya kirim ke wali kelas masing-masing ya. Nanti kalian yang kalau kalian nggak bisa mengerjakannya hari ini atau minggu ini, ya kerjakan minggu depan saat kalian punya koneksi ke internet ya. Kerjakan saat kalian punya koneksi ke internet. Oke. Mungkin itu saja dari Bapak. Kita sambung minggu depan tentang sistem bukan sistem lagi. Tentang peredaran darah, getah bening atau limfa, dan penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah. Oke. Terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disambung ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamal atau Pak Taufik ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.